Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana nih kabarnya, masih pada semangat kan? Alhamdulillah. Baik, saya di sini sebelum menyampaikan materi, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka Febriani dengan NPM 2420301064 akan menyampaikan materi saya yang itu terkait dengan persiapan sebelum berbicara di depan publik. Nah, berbicara di depan publik ini pastinya kita membutuhkan persiapan. Kita pasti tidak bisa langsung mendadak langsung berbicara di depan publik, kita langsung menyampaikan apa sih yang mau disampaikan, asal kita nggak tahu kan kalau tanpa ada persiapan. Nah, lanjut aja Mbak, langsung. Baik, jadi dalam PPT ini yang akan saya sampaikan itu ada 7 poin penting. Yang pertama adalah menentukan tujuan berbicara, yang kedua menyusun materi berbicara di depan publik dengan tepat, yang ketiga pelatihan dan penguasaan materi, yang keempat persiapan fisik dan penampilan, yang kelima adalah persiapan teknis, yang keenam mengelola mental dan emosi, dan yang terakhir adalah simulasi dan evaluasi diri. Langsung saja masuki materi yang pertama, yaitu menentukan tujuan berbicara. Nah, sebelum kita masuki materi, dari teman-teman pastinya tahu kali ini tokoh terkenal ini siapa nih? Mauliah Yudha. Benar banget, itu Mauliah Yudha yang dimana kita tahu dia sebagai selebriti. Selain mengikuti menjadi aktris yang terkenal, dia memiliki pendidikan yang tinggi dan juga komunikasi yang sangat baik ketika berbicara di depan publik. Nah, pastinya walaupun dia sudah terbiasa dengan hal tersebut, pastinya dia perlu adanya persiapan terlebih dahulu sebelum menyampaikan bicara di depan publik. Nah, memasuki poin yang pertama adalah menentukan tujuan berbicara. Hal pertama yang perlu dipahami adalah tujuan dari pembicaraan itu bukan hanya sekedar menyampaikan pembicaraan ataupun materi itu kepada siapa mitra bicaranya, namun juga kita harus tahu tujuan yang akan kita sampaikan itu menentukan dalam isi, gaya, dan pendekatan terhadap mitra bicara. Yang pertama adalah menentukan tujuan berbicara. Pembicara harus memahami mengapa ia berbicara di depan publik, apakah untuk menghibur, memberikan informasi, atau membujuk dan mengajak seseorang. Dan yang kedua adalah mengenal mitra bicara. Pembicara harus mengenal karakteristik dari mitra bicara, dari usia, latar belakang, pendidikan, dan juga pengalaman dan minat. Karena ketika kita tidak tahu nih siapa sih mitra bicara yang akan kita hadapi ini nanti saat bicara di depan publik, pastinya kita kesulitan dalam menyesuaikan bahasa dan juga cara kita bersikap dan juga berkomunikasi dengan mitra bicara kita. Karena misalnya ketika kita menjadi pembicara publik di depan anak-anak SMA nih, masa kita mau menggunakan bahasa dengan istilah atau dengan istilah-istilah asing seperti itu, pastinya mereka akan sulit memahami apa sih yang kita sampaikan, apa sih tujuan dari kita yang ingin kita sampaikan, sedangkan kita tahu nih tujuan dari pembicaraan kita itu untuk apa, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua adalah menyusun materi berbicara di depan publik dengan tepat. Berbicara di depan publik itu bukan hanya tentang menyampaikan secara lisan, namun juga tentang sejauh mana materi yang kita sampaikan itu terstruktur dan juga disampaikan secara relevan dan mudah dipahami. Yang pertama adalah kita dapat menggunakan yang pertama menentukan tema dan tujuan apa yang akan kita sampaikan kepada mitra bicara ketika kita hendak menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua adalah membuat kerangka materi, karena pastinya setelah kita menentukan tema dan tujuan, kita harus membuat kerangka atau poin penting dari materi yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah penyelesaian materi dengan karakteristik mitra bicara. Ketika kita akan membuat materi, kita pastinya sudah tahu nih kira-kira karakteristik mitra bicara kita itu seperti apa, sehingga dapat menyesuaikan bahasa yang akan kita gunakan. Yang keempat adalah menambahkan data atau bukti sebagai pendukung argumen. Ketika kita menyampaikan data ataupun suatu kalimat, pastinya itu harus dibuktikan dengan adanya data dan juga bukti yang mendukung, supaya kita itu tidak hanya dikesan sebagai omong kosong lah ataupun hanya berbicara saja di depan publik, namun juga harus adanya bukti yang mendukung argumen yang kita sampaikan. Selanjutnya yang kelima adalah menggunakan bahasa yang komunikatif dan retoris. Ketika kita berbicara di depan publik, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami kepada para audiens. Yang keenam adalah manfaatkan visual pendukung. Nah, seperti ini saya menggunakan PowerPoint
yang dimana ini sebagai media pendukung saya dalam menyampaikan materi sehingga ini dapat menjadi poin untuk saya mengingat materi yang saya sampaikan. Yang ketujuh adalah menyesuaikan dengan durasi yang ditentukan. Nah, ketika saya berbicara di depan publik ini, saya harus tahu nih waktunya berapa banyak supaya dapat saya sampaikan dengan waktu yang tepat, namun juga dengan mudah dipahami dan efektif. Selanjutnya yang kedepan adalah pelatihan dan evaluasi materi. Ketika kita sebelum melakukan materi, menyampaikan materi, kita harus sudah melakukan pelatihan terlebih dahulu supaya kita itu tidak hilang arah ataupun kita tidak loncat-loncat dalam penyampaian materinya. Sehingga selain itu kita juga harus evaluasi materi yang kita sampaikan. Setelah kita melakukan pembuatan materi tersebut, kita harus tahu nih kira-kira kelemahan apa yang ada dalam materi kita sehingga kita dapat memperbaiki. Yang ketiga selanjutnya pelatihan dan penguasaan materi. Yang pertama adalah pelatihan berulang, pelatihan di depan cermin, kita berbicara dengan diri kita sendiri di depan cermin. Lalu yang kedua, pelatihan di depan teman atau keluarga. Yang ketiga adalah rekam dan evaluasi diri. Misalnya ketika ada video pidato, kita harus berpidato, kita bisa melakukan dengan rekaman, lalu kita kirimkan ke teman atau bilang ke teman, kira-kira ini ada kurangnya nggak ya? Dan kurangnya apa supaya kita bisa mengevaluasi. Yang kedua, hafalkan struktur bukan perkata. Kita hafalkan struktur yang ada dalam materi kita, bukan perkata. Karena biasanya kalau kita hafalkan perkata saja, satu kata yang dilakukan kita akan kata-kata yang sebenarnya itu kita akan lupa. Sehingga kuasai alur dan poin utama dari topik yang sedang kita sampaikan. Yang keempat selanjutnya, persiapan fisik dan penampilan. Nah, istirahat dan perhatikan kondisi fisik. Ketika kita sudah tahu nih besok mau berbicara di depan publik, tapi kita tidurnya malah jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, itu akan mengganggu kondisi istirahat kita ya, dimana ketika kita mau menyampaikan materi kita jadi ngantuk dan juga lupa materi. Yang kedua adalah penampilan yang sesuai. Ketika kita akan berbicara di depan publik, kita harus menggunakan pakaian yang sopan dan juga rapi sehingga para audiens itu merasa kalau kita sebagai pembicara juga menghargai mereka. Selanjutnya yang kelima, persiapan teknis. Nah, persiapan teknis ini meliputi pengecekan alat bantu seperti proyektor dan juga mic misalnya dalam forum besar. Yang kedua adalah tempat penyampaian. Nah, ketika kita hendak melakukan penyampaian materi, kita sudah tahu nih kita kira-kira mau penyampaian tempatnya itu di mana sehingga kita dapat menguasai panggung ataupun juga tidak terasa hanya diam saja sehingga merasa hanya satu orang saja yang dituju seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah serta media pendukung yang digunakan. Saya menggunakan PowerPoint ini sehingga para audiens itu tidak hanya terpaku sama saya saja, namun juga pada PowerPoint yang saya sampaikan. Misalnya yang pertama adalah peralatan seperti mikrofon, proyektor, laptop, pointer, koneksi internet itu berfungsi dengan baik. Yang kedua, siapkan cadangan. Kita tidak tahu nih kendala apa yang kita hadapi ketika kita menyampaikan materi di depan. Misalnya bawa USB, proyektor materi atau materi yang kita buat itu dicetak. Dan siapkan file untuk cadangan sehingga ketika nanti ada tiba-tiba kendala yang kita hadapi itu kita sudah memiliki rencana lain supaya tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya yang keenam, mengelola mental dan emosi. Nah, kestabilan batin dan itu mempengaruhi cara berpikir, intonasi suara, gerak tubuh, hingga cara berinteraksi dengan mitra bicara. Karena persiapan dalam aspek ini mencakup teknik-teknik seperti afirmasi positif. Kita bilang ke diri kita sendiri kalau aku tuh bisa, aku tuh pasti bisa, walaupun mungkin tidak salah, tapi kita tidak berani mulai sekarang, mau kapan lagi seperti itu. Visualisasi sukses. Nah, kita bayangkan sebelum kita melakukan pembicaraan di depan publik, kita membayangkan nih, aku berharap, aku pasti bisa, aku membayangkan pasti nantinya di sana itu akan tetap stabil gitu. Kita nggak usah takut seperti itu. Pernapasan relaksasi. Nah, ini kita misalnya dengan tarik nafas 4 detik, terus tahan nafas 4 detik, dan dikeluarkan, dihembuskan itu 6 detik secara perlahan. Nah, serta strategi menghadapi tekanan mitra bicara dengan tenang dan percaya diri. Kita nggak usah takut karena kita nggak usah takut kritik karena apa? Kita tuh menyampaikan itu untuk menyampaikan informasi, bukan untuk sebagai bahan kritikan orang lain. Selanjutnya yang ketujuh terakhir, simulasi dan evaluasi diri. Ketika kita
setelah menyampaikan materi ataupun sebelum kita menyampaikan materi, kita itu melakukan simulasi ataupun gladi bersih. Sehingga yang pertama itu adalah simulasi penuh. Simulasi yang menyerupai kondisi nyata, lengkap dengan alat bantu dan juga waktu yang terbatas, sehingga kita sudah mulai terbiasa dan juga tahu nih nantinya ketika benar acara sudah terjadi kita tidak kaget dengan kondisi yang ada. Dan yang kedua adalah minta ulang balik, tanyakan pendapat kepada orang lain tentang gaya bicara, artikulasi gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Ketika kita latihan, kita tanya ke teman, misalnya aku kurang apa nih, artikulasiku udah jelas apa belum, dan bahasa yang aku gunakan itu udah dipahami apa belum, sehingga kita dapat memperbaikinya dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Dapat saya simpulkan bahwa kesiapan yang matang itu perlu ada bagi kita untuk mau melatih berbicara di depan publik, karena berbicara di depan publik itu bukanlah hal yang mudah kalau kita tidak mau berlatih. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra dengan NPM 2420301063. Izin bertanya Mbak Eka. Jadi yang saya tanyakan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai pembicara jika kita mengalami ngeblank karena akibat gangguan teknis yang tidak terduga. Jadi fokusnya kita itu ke distract gitu. Nah, meskipun kita itu sebagai pembicara sudah persiapan secara maksimal gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatima atas pertanyaannya. Izin saya menjawab pertanyaan yang Mbak Fatima sampaikan. Jadi, gimana sih cara kita mengatasi ketika kita ngeblank, karena kita tuh sudah melakukan segala persiapan yang ada, kita sudah memiliki cadangan yang ada, namun kendala yang terjadi itu tiba-tiba saja dan di luar dari ekspektasi kita gitu. Nah, cara yang pertama kita tuh harus tenang, yang dimana ketika kita tenang kuncinya para audiens itu pastinya akan juga tidak ada apa sih, jadi tidak lingkungan itu tetap kondusif gitu. Dan yang kedua, atur nafas dan beri jeda ketika kita hendak menyampaikan. Pastinya kalau kita sudah ngeblank, kita lupa kita mau bicara apa, terus habis ini mau apa gitu. Nah, kita kasih jeda sedikit supaya kita mengingat apa yang hendak kita sampaikan. Nah, misalkan kita emang udah benar-benar lupa banget nih, sebelum acara kita sudah harus mempunyai catatan atau poin-poin penting, kertas tebal kecil aja terus kita sapu supaya itu sebagai pemantik kita mengingat poin-poin penting yang hendak kita sampaikan supaya tujuan yang kita mau itu dapat tercapai dengan baik. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Terima kasih Mbak. Sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.